Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah banyak yang join. Oke, Bu Ana, mulai ya. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke TM3, yakni membahas tentang konsep dasar informasi. Ada yang tahu bedanya data dengan informasi itu apa? Boleh komen, di unmute dulu. Sambil saya share screen. Nah, kita masuk ke TM3 ya, konsep dasar, ada hierarki, ada karakteristik. Kemudian udah tahu tugasnya ya. Tugasnya bikin satu pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan teman, ditulis di kolom komentar pada channelnya Bu Ana. Linknya dikirim besok. Jadi sesi kali ini Zoom-nya di-upload ke YouTube. Tiap kali nge-Zoom, Bu Ana upload ke YouTube. Oke, jadi konsep informasi kita akan menggali tentang definisi, ciri-ciri, kualitas, jenis data, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, bedanya data dengan informasi itu apa? Kemudian hierarki ini, tingkatan informasi itu apa saja? Ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada wisdom. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan level 3 level dalam tingkatan manajemen? Nah, kita cari tahu. Jadi intinya dalam pertemuan 3 ini kita tahu caranya collect data, kemudian di prepare, di organizing ya, kemudian di analisis, kemudian nah ini analisisnya pakai apa? Kalau angka biasanya pakai fungsi-fungsi Excel. Kemudian data tersebut divisualisasi, di-share. Nah, nge-share-nya pakai apa? Nge-share-nya bisa di-print atau diproyektorkan, nah kayak gitu, atau taruh monitor. Kemudian, nah ini catatannya Bu Ana tahun kemarin. Jadi, definisi dari data. Apa sih data itu? Data itu pesan, ucapan, ekspresi yang direkam, disimpan, dan disalurkan, di-share. Data tersebut dimaknai sesuai konteks. Nah, data itu bisa berupa apa aja. Ada teks, image, audio, suara, ataupun video. Oke, misalkan kalian update status di FB gitu ya. Anda kirim teks, kemudian Anda misalkan kirim gambar ke Instagram atau kirim video ke YouTube. Nah, kira-kira data Anda itu disimpannya di mana? Ada yang namanya Google Cloud. Jadi kita nyimpen file kita itu nitip ke Google. Nah, kali ini Bu Ana ajak jalan-jalan ke Google Data Center. Ini adalah Google Data Center.
Nah, di sini terlihat server-server ya. Ini adalah lokasi Google Data Center. Jadi di sini keamanannya ketat. Data Anda keamanannya dijamin oleh Google. Ada tim. Nah, ini kita ditunjukin server-server yang nyimpen file kita. Nah, ini ada tingkat keamanan tinggi ya, CCTV, terus security. Nah, ini data kita disimpan pada server-server yang ada di dalam ruangan ini. Nah, di sini ada sistem pendingin. Sistem pendinginnya itu adalah air yang dialirkan di lantai dan juga di ini atap. Air tersebut didinginkan, jadi tidak pakai AC ya, tapi melalui air yang didinginkan untuk mendinginkan ruangan. Nah, ini adalah Google Data Center. Ini tempat kita nyimpen data di sini ya. Jadi harddisk apa segala macam di sini. Suaranya enggak keluar ya, nanti mungkin kita lihat sendiri. Enggak tahu Ana. Suaranya enggak mau keluar. Nah, kadang keluar tapi pelan. yang rusak, nah, sama Google diapain? Dihancurin. Jadi harddisk yang rusak di replace dengan yang baru, datanya dipindah ke yang baru, dan yang harddisk yang rusak dihancurkan. Jadi nggak ada resiko kebocoran data ya. Nah, ini proses penghancurannya. Nah, ini yang sudah dihancurkan. Kerja di Google enak banget ya, pakai skateboard. Jadi misalkan ada kegagalan sistem, nah itu bisa berfatal terhadap data di ini, data semua orang di dunia. Jadi misalkan Google itu pendinginnya down, maka kalau kita misalkan nggak pegang perusahaan, data kita hilang, mungkin kita bisa bikin lagi atau cari lagi gitu ya. Tapi kalau itu berhubungan dengan data perusahaan, di mana ada data karyawan, gaji yang harus dibayarkan, kemudian berhubungan dengan data penjualan, berapa tagihan yang belum dibayar sama customer, atau data pemasok, kita belum bayar berapa ke pemasok. Nah, itu kalau sampai hilang bisa bahaya, bisa mengganggu kelangsungan hidup suatu perusahaan. Oke, itu tadi sedikit tentang Google Data Center. Kemudian bagaimana informasi, ciri-ciri informasi. Jadi ciri-cirinya ada 5 ya. Jadi informasi itu benar atau salah. Nah, kita lihat sumbernya dari mana. Apakah sumber yang satu dengan yang lain itu mengatakan hal yang benar, ataukah informasi tersebut hoax. Nah, itu kita harus asah cara kita mencari data untuk diolah sebagai informasi. Nah, kemudian informasi itu juga bisa merupakan suatu informasi yang baru. Jadi misalkan hari ini tadi ada berita
Pertamina di Indramayu yang terbakar, kemudian Makassar ada gereja katedral dibom. Nah, pere untuk Makassar. Nah, kemudian apakah informasi ini merupakan tambahan? Jadi mungkin tambahan atau bisa menjadi informasi korektif. Misalkan ada informasi yang kurang bisa ditambahi atau diperbaiki. Bisa juga informasi ini sebagai informasi penegas, jadi menguatkan yang informasi yang sebelumnya. Kemudian bagaimana informasi tersebut dikatakan berkualitas? Nah, jika informasi tersebut satu akurat, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga relevan. Jadi akurat ini bebas dari kesalahan, tepat waktu ini saat mengambil keputusan seorang direktur atau pemilik perusahaan itu membutuhkan informasi yang tepat waktu, karena kalau telat sedikit saja bisa jadi gagalnya suatu proyek. Kemudian kalau relevan ini harus informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian ngomongin soal data, kita masih menghubungkan dengan ini tugas skripsi besok. Nah, kalau kalian semester 7, semester 8 disuruh nulis skripsi, nanti kalian disuruh membandingkan data. Jadi sebelum mengolah jadi informasi itu kalian bandingkan datanya. Nah, data itu jenisnya seperti apa? Ada berdasarkan sumber, yakni data primer, data sekunder. Kalau data primer ini carinya bagaimana? Oh, ini Bu pakai kuesioner, nyebar kuesioner, terus wawancara, observasi, nah kayak gitu. Terus kalau data sekunder bisa dari referensi baca buku atau dari Balai Pusat Statistik ataupun jurnal ilmiah. Kemudian ada lagi yang berdasarkan sifatnya, yakni dibagi dua, data kualitatif atau data kuantitatif. Gampangannya kalau kualitatif ini berupa pernyataan. Nah, pernyataan ini apakah bisa dikuantitatifkan? Nah, kalau dalam kuesioner itu kan biasanya ada pernyataan gini, sangat setuju, setuju atau tidak setuju. Nah, itu diangkakannya bagaimana ya? Kalau sangat setuju dikasih angka 5, kemudian kalau setuju 3, kalau tidak setuju dikasih angka 1. Nah, itu nanti dihitung skor totalnya berapa. Nah, itu jadi dari pernyataan-pernyataan pada data kualitatif ini bisa dihitung dalam bentuk statistiknya. Kemudian ini kemarin Bu Ana sudah ini ya, yang tugas ngumpulin foto profil. Nah, ini dalam foto profil kemarin kan Bu Ana kumpulin, jadi 4A ini ada berapa mahasiswa. Nah, satu mahasiswa itu namanya rekod. Nah, ada nama, ada NIM, ada semester, alamat, itu namanya elemen. Nah, kumpulan rekod ini, misalkan 4A ini ada 60 mahasiswa. Nah, itu kalau dikumpulin namanya adalah berkas. Jadi foto profil kemarin ada 60 itu namanya berkas, yakni berkas mahasiswa 4A, kayak gitu. Kemudian ngomongin tentang data input. Nah, bagaimana cara tentang input data? Kita ngomongin tentang hardware. Jadi hardware apa yang untuk input data? Di sini ada keyboard, ada barcode scanner, ini yang di toko-toko Alfamart, Indomaret kayak gitu ya. Kemudian fingerprint ini untuk yang di perusahaan kalau pas absen. Kemudian ada 3D scanner. Nah, ini adalah
proses input data. Bagaimana prosesnya? Jadi data yang sudah masuk ini terus diprosesnya pakai apa? Kalau angka bisa pakai kalkulator atau pakai komputer. Nah, kayak gitu. Terus catatan-catatan misalkan data karyawan dihubungkan dengan data absensi, nanti keluarnya berupa data gaji. Jadi besarnya gaji, kalau tidak masuk dipotong. Nah, itu jadi diproses. Kemudian bagaimana proses data outputnya atau di-share-nya bagaimana caranya? Ya bisa dicetak pakai printer atau di-share pakai proyektor atau monitor. Nah, kayak gitu. Jadi sampai di sini kira-kira paham enggak? Gampang ya. Cuma nanti pada prakteknya kalau kalian menghadapi perusahaan, nah di sini tuh ada data macam-macam. Nah, macamnya apa aja? Ingat pohon manajemen. Jadi dalam pohon manajemen itu kan ada manajemen pemasaran, terus keuangan, SDM, produksi, riset. Nah, ini datanya masing-masing. Data pemasaran sendiri, data keuangan sendiri, data SDM sendiri. Nah, ini berada di level yang paling bawah. Nah, dari data keuangan ini dilaporkannya ke atas, jadi informasi. Kemudian juga manajemen ini data, tadi keuangan, data SDM. Siapa SDM yang rajin, yang sesuai tata cara kerjanya. Ini dilaporkan ke atas berupa informasi. Begitu juga dengan yang lain, misalkan produksi ataupun manajemen yang lain ya, yang pohon manajemen tadi. Nah, dari informasi ini nanti diolah. Jadi kaitannya apa? Hierarki People. data di sini. Ini namanya hierarki DIKW. Jadi data, informasi, knowledge, dan wisdom. Ini hubungannya apa dengan level manajemen? Jadi sebentar, kok agak ngelag ya. Dari tadi koneksi ini Bu Ana agak tidak stabil. Nah, ini. Jadi kalau di tingkatan manajemen kan ada 3. Top manager, middle, dan lower level ya kan yang kemarin. Nah, di lower level manajemen ini adalah tempat data di collect. Jadi data dikumpulkan, kayak data tadi, data keuangan sendiri, kemudian data SDM sendiri, data produksi, terus data riset dan data yang lainnya. Nah, ini dikumpulkan, dilaporkan ke ini middle manager. Jadi dari middle manager ini terus diolah. Diolah di sini maksudnya apa? Disinkronkan. Jadi antara produksi dengan keuangan, dengan marketing itu disinkronkan. Jangan sampai yang produksi terlalu banyak overstock. Jangan sampai yang di sini data informasi tentang keuangan jangan sampai kekurangan dana. Jadi arus kasnya harus balance, harus ditata. Jangan sampai kekurangan uang cash. Kemudian yang di sini ada tadi produksi, keuangan, SDM. Nah, jangan sampai SDM yang di sini kekurangan dana atau gara-gara fokus pada produksi, dana untuk SDM dikurangi ataupun sebaliknya. Nah, dari sini di mix, jadi di mix and match ya. Di middle manager ini tugasnya adalah nge-mix laporan yang di bawah itu dianalisa agar menjadi
ini ketika direktur mengambil keputusan, nah berdasarkan data dari middle manager ini bisa dilakukan keputusan yang tepat. Jadi bagian tengah ini yang susah. Jadi dia harus bisa membantu yang atas, tetapi dia juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan dari atas ini ke bawah. Jadi mengkomunikasikan visi misi perusahaan kepada karyawan, nah, seperti itu. Sedangkan yang top manager ini tugasnya apa? Ini dia ranahnya ke pengetahuan dan wisdom. Jadi ketika perusahaan itu ada orang-orang di level bawah, ini berhubungan dengan data. Kemudian kalau orang tersebut jabatannya ada di level tengah, ini berhubungan dengan informasi. Nah, kalau di atas ini berhubungan dengan pengetahuan dan wisdom. Jadi pengetahuan ini bisa didapat dari sekolah, baca buku ilmiah. Tapi kalau wisdom ini diperoleh dari mix antara pengetahuan yang dia tahu dengan pengalaman yang pernah dirasakan. Jadi tiap-tiap orang itu punya proses pembelajaran yang berbeda. Sama-sama kalian belajar ekonomi, tetapi ada mahasiswa lain mungkin lebih tertarik ke hukum, mungkin lebih tertarik ke psikologi. Makanya kemarin Bu Ana ngobrol sama beberapa teman kalian, Bu, saya juga suka psikologi. Nah, ini bidang wisdom itu kepake banget. Jadi kalian kuliah manajemen itu harus dibarengi dengan bidang ilmu yang lain. Kalau kalian passionnya di tempat lain, enggak apa-apa, nanti mixnya dengan manajemen. Nah, di situ pembelajaran tiap mahasiswa itu berbeda. Jadi wisdomnya seseorang itu berbeda tergantung dari cara dia deep thinking atau deep learning ya. Jadi kalau kalian belajar cuman membaca, mendengarkan dosen berbicara itu belum cukup. Jadi kalian harus memproses. Nah, memproses ini bagaimana? Ketika membaca buku, ya bukunya kalian coret-coret, kalian tambahin lah tulisan. Mungkin kalian nulis tentang, oh ini penulisnya pemikirannya seperti ini, mungkin bertolak belakang dengan pemikiran kamu atau sesuai dengan pemikiran kamu. Nah, itu kalian coret-coret di situ. Di situ terjadi proses deep thinking atau deep learning. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan pengetahuan karena orang kuliah sama-sama kuliah tapi prosesnya berbeda, itu nanti akan hasilnya juga berbeda. Oke, sampai di sini ada yang komen apa ini di di chat? Apa? Siapa yang dibilang cantik ini sama Mbak Ajeng Nanda? Ngomong sama siapa Mbak Ajeng ini? Oke, sampai di sini masih ada 24 masih ada berapa menit ya? Masih ada 15 menit lagi, barangkali ada yang mau komen. Jadi intinya ini tadi adalah konsep informasi di mix dengan hierarki apa namanya? Level dalam tingkatan manajemen. Jadi Anda tahu ada lower level, middle level, dan top level. Itu mengolah datanya seperti apa. Jadi data itu level paling bawah, dan semakin ke atas, semakin tinggi jabatan seseorang dalam perusahaan, maka dia membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi dan tingkat wisdom yang lebih tinggi. Ada yang mau komen? Silahkan. Mumpung nge-zoom waktunya ngobrol-ngobrol. Kalau nggak pakai ngobrol, mending Bu Ana ke YouTube langsung aja. Siapa ini? Jepret layar dulu aja wis.
Yang videonya belum on. Yang belum on. Di-on kan dulu, mau difotoin sama Bu Ana. Mas Hamidi, Mbak Putri Ardina. Mana ini orangnya, Mbak Clarita? Mbak Cynthia. Wah, ketiduran paling. Yang videonya nggak ditonton kalau belum mandi pasti ketiduran. 1, 2, 3. Nge-like cheese. Halaman 2. 1, 2, 3. Cheese. Oh, sudah. Sampai 2 saja. Oke, ada yang mau komen? Ada yang mau komen, boleh. Silakan. Yang mau menyapa temannya. Ya, kan mumpung Ajeng dari tadi komen. Iya, komen di mana? Di chat tadi siapa yang oh iya, Mbak Ajeng Nanda. Ini komen siapa Mbak Ajeng ini? Cuantik ya. Siapa yang cantik? Terlalu sakti. Ini kecanggihan teknologi. Kalau mahasiswa sekarang kan pakai skincare ya, glowing. Kalau Bu Ana enggak. Ini ada fitur percantiknya ini di laptopnya Bu Ana. Jadi ya biasa aja. Masih kalah cantik Kirim Bu dia Bu. mahasiswanya. Banyak loh yang jualan skincare ya di 4A ini, koyoke. Nge-save ya Bu nomornya. Ya semua tak save, makanya kalau tugas nggak usah kasih nama, nggak apa-apa, sudah tak save semua. Jadi yang hobi daki, hobi traveling, hobi jualan, tahu semua Bu Ana. Sebenarnya bukan dosen yang ngajarin mahasiswa ya, tapi Bu Ana yang lebih banyak belajar dari mahasiswanya Bu Ana. Ada yang all shop-nya itu chatnya sampai 200 300-an, itu belum lagi nanti suruh ngelis. Aduh, Bu Ana aja mahasiswanya berapa, 180, kalau ngumpulin tugas saja slow respon ya. Lah yang jualan itu gimana kalau slow respon terus, ya gak datang-datang rezekinya nanti. Itu. Jadi masih kalah canggih dengan mahasiswanya karena praktek langsung. Jadi yang udah kerja, yang udah bisnis online, udah mulai usaha sendiri, itu poin plusnya udah kalian dapet itu. Meskipun kalian nggak ikut zoomnya Bu Ana atau nggak lihat YouTube-nya Bu Ana, kalian sudah belajar sendiri ya, ini learning by doing. Jadi kalian udah dapat pengetahuan, kalian dapat wisdom kalian sendiri. Jadi kalau semakin tinggi seseorang itu biasanya semakin tinggi pengetahuan, maka dengan beriringnya waktu kalian akan jadi bijaksana dengan sendirinya. Kalau dulu Bu Ana kuliah juga nggak seberapa baca manajemen juga, malah yang di share Bu Ana kan buku-buku psikologis. Nah itu karena ya dari suka tadi, bukannya oh ini bakalan diaplikasikan gini-gini, enggak, ya cuman suka baca aja. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata kayak alam bawah sadar gitu, otomatis ilmunya jalan sendiri gitu loh. Ini kalau di kampus itu biasanya usia-usia kalian kan banyak bergaul, banyak ini, pengen cari pacar ya kan, usia-usia
kritis kalau buat cewek. Nanti kalau nggak cepet cari pacar, sudah lulus malah bingung kan. Nah itu jadi nggak ada salahnya kalian itu yo kuliah, yo belajar yang lain, yo kegiatan yang lain. Ada yang mau di-share barangkali? Mau cerita apa gitu? Apa sudah sampai di sini? Masih ada 10 menit lagi. Barangkali mau ngobrol-ngobrol. Ya, katanya ada yang nanya gini, Bu, kuliah offline-nya masih lama dah gitu kan. Ya udah, kalau mau kuliah offline sendiri boleh kok main ke rumahnya Bu Ana. Kalau mau fitness juga boleh. Jadi rumahnya Bu Ana itu selalu terbuka. Yang fitnessan maksudnya. Kadang Bu Ana nggak ada gitu ya, wis tak tinggal keluar gitu ya tetap aja tak buka. Namanya sudah bayar, nanti kalau ditutupi Bu Ana malah dicela tuh orang sak kampung malah, ya kan? Rumahnya di mana, Bu? Lupa, Bu. Hah? Perasaan Bu Ana Rumahnya di sudah mana? Lupa. nge-share ini foto profilnya Bu Ana yang ada tugas itu loh, yang ada foto, ada tugas, itu yang atas kan rumahnya Bu Ana, zona fitness Gunung Anyar. Ada juga yang tetanggaan sama Bu Ana kemarin, Mas Reza kalau nggak salah 4A ya. Lupa Bu Ana. Malah sering ini. Bu, fitness per bulan berapa, Bu? 45. Sekalian promo. 45 itu. Biasanya Kalau sama Mas. trainernya berapa, Bu? Oh, enggak ada trainer, tapi bisa dibantuin anakku. Soalnya yo nanti paling diajarin 1-2 kali sudah bisa ya sudah. Biasanya kalau latihan ada temennya itu sharing-sharing sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri. Kalau sore biasanya ada atlet ini angkat besi yang latihan di rumah sekitar jam 4 gitu. Itu anak usia SMP, SMA malahan. Jadi peluangnya olahraga ini sekarang ini diapresiasi banget. Jadi kalau dulu menang mungkin nggak ada uangnya ya, tapi nek sekarang ini anakku dipelintir terus ini trainingnya. Jadi dia bani apa? Nanti kalau menang emas dapat 100 juta. Nanti kalau ditarik ke Pelada Surabaya itu dapat uang saku 2 juta tiap bulan. Kemudian kalau menang lagi bisa sampai 300 juta maksudnya. Jadi sudah biaya bulanan ditanggung, nanti kalau menang juga dapat uang lagi. Terus kadang ada acara studi banding itu lomba di luar negeri, ya itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Korea atau ke Jepang atau kemana. Jadi peluangnya terbuka banget. Mungkin ada yang adiknya SD, SMP, SMA gitu. Kalau yang kurang banyak peminatnya ini yang gulat malahan. Kemarin cewek-cewek yang latihan di sini, latihan gulat. Tapi latihan fisik kalau di fitnessan. Cuman kalau latihan gulat ya itu harus rajin latihan kayak dorong-dorongan, banting-bantingan, ya sparring sama temennya sendiri. Sangar pokoknya, tapi masih masih SMP. Tapi ya sesuatu yang ditelateni konsekuen konsisten itu pasti ada hasilnya apapun itu, yang kayak telaten pakai skincare ya pasti glowing ya kan gitu. Kalau telaten bikin catatan, Bu Ana dulu pernah dapat rezeki gara-gara suka ngerangkum. Jadi dulu itu Bu Ana ngerangkum ini ilmu akupuntur itu pengobatan tusuk jarum. Nah, tiap kali ngerangkum itu tak upload ke Facebook. Jadi dari situ Bu Ana kenal kan kayak ada komunitas gitu ya. Itu jualan buku laris kayak kacang goreng gitu. Padahal satu buku itu harganya 250.000. Wis gitu cuman
fotokopian juga. Jadi kadang rezeki itu kita nggak ngira, nggak dari sekedar hobi, oh seneng rangkum, oh seneng coret-coret. Nah itu nanti ada sendiri rezekinya. Kalau sudah waktunya rezeki pasti dapat. Kalau belum, meskipun misalkan jualan gitu ya, sudah sama-sama kerja keras, sudah promo di mana-mana, kalau belum bakat ya kadang ya susah juga. Jadi butuh lebih dari sekedar ilmu manajemen, tapi ilmu ilmu psikologi juga di situ, bagaimana cara menarik perhatian orang, bagaimana orang itu biar loyal, kayak gitu, bagaimana menemukan komunitas. Ada yang mau share, barangkali punya all-shop, punya kesulitan ini itu, terus solusinya nemu kayak gini, kayak hal yang nggak ngerti kok tiba-tiba ada solusi gitu aja. Boleh, silahkan. Jangan sungkan buat chat Bu Ana. Misalkan mau apa, tanya-tanya, curhat, terserah, enggak apa-apa. Bu Ana suka soalnya, emang psikologi kan ranahnya ini tentang karakter manusia. Iya. Ya udah, ini tinggal 3 menit. Ada yang bertanya apa sampai di sini aja? Maksudnya kalau Zoom itu ya ngobrol gitu loh, jangan diem-diem aja. Cuman kadang bingung mau ngomong apa ya. Iya, Bu, bingung. Biasanya cowok-cowok itu pokoknya ngomong, Bu, sing bucin Bu, alah ya wes, Kalau cowok itu ngomong dulu, nggak mikir-mikir belakangan. Tapi kalau cewek itu mikir dulu, kelamaan jadinya nggak ngomong-ngomong. Ya nggak apa-apa, Bu Ana juga. Bu Ana juga bukan tipe orang yang ini bisa ngomong, dan juga nggak kepikiran juga bakal jadi dosen gitu ya, kayak oh jalannya kayak gini ya sudah dijalani aja, tapi emang dasarnya seneng belajar. Semakin belajar itu semakin merasa nggak pinter. Mungkin nggak tahu. Tapi dari catatannya Bu Ana, kalau secara digital dengan secara coret-coretan tangan enak mana? Nancepnya enak mana? Yang digital yang mana, Bu? Yang ini tadi, informasi ini kan catatan Bu Ana yang ini. Yang digital ya yang pertemuan 1-2 kemarin, Bu Ana ngetiknya pakai PixArt. Ya di model yang coret-coret. Yang kayak coret-coret tangan gitu ya. Tangan. Iya, Bu. Coret-coret tangan lebih jelas ya. Iya sih. Iya. Iya wis, besok tak coret-coret tangan. Biasanya sudah coretan tangan, terus tak kasih bingkai, tak kasih stiker gitu di PixArt. Gak apa-apa. Pokoknya kalau dengerin ikut kelas Zoom, usahain jangan diem tangannya, pegang pulpen, coret-coret, biar nggak ngantuk. Tak tahu nyoret doodle, gambar yang lain, terserah pokoknya coret-coret, terus nangkep sak kata, ditulis sak kata tok, ya kayak gitu. Itu sudah proses. Jadi Anda pelajari caranya berproses. Itu yang pengen Bu Ana tekanin sih. Kayak ada yang suka menulis ya, nulis saja, nulis kegiatan kayak diary. Hari ini kuliah sama Bu Ana diajarin gini. Ya cuman cerita yang ngalir aja, nggak usah sing terlalu literatur banget atau kopas Google banget gitu. Ya udah, sampai di sini udah 40 menit. Bu Ana akhiri ya. Hujan Bu di sini. Apa?